Sahabat di bawah pohon tua. Di sebuah desa kecil hidup dua sahabat bernama Arga dan Bima. Sejak kecil mereka tak terpisahkan. Pohon beringin tua di ujung desa menjadi saksi segala cerita, tawa, mimpi, hingga janji masa depan. Namun jalan hidup membawa mereka pada pilihan berbeda. Arga merantau ke kota untuk menuntut ilmu, sementara Bima tetap tinggal, setia membantu orang tuanya bertani. Meski jarak memisahkan, hati mereka tetap terikat. Bertahun-tahun kemudian, Arga kembali ke desa. Ia berhasil menjadi insinyur, dan kerinduannya pada sahabat lama begitu besar. Sesampainya di sana, ia bergegas menuju pohon beringin tua. Di bawahnya, Bima duduk sambil menatap sawah. Tubuhnya tampak lebih kurus dan pucat. "Bima," panggil Arga lirih. Bima menoleh, tersenyum tipis. "Arga, akhirnya kau pulang juga." Arga berlari mendekat lalu duduk di sampingnya. "Kau kenapa? Wajahmu pucat sekali." Bima menatap langit senja. "Aku sakit, Ga. Sudah lama. Dokter bilang waktuku tidak panjang, tapi aku tetap menunggu hari ini. Hari saat kau kembali." Air mata Arga jatuh tanpa bisa ditahan. "Kenapa kau tak pernah bilang lewat surat? Kenapa kau diam saja?" Bima tersenyum lagi, meski lemah. "Aku tak mau kau merasa terbebani. Aku ingin kau tetap mengejar mimpimu tanpa dihantui rasa khawatir." Arga menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. "Dengar aku, Bim. Aku tidak pernah mengejar mimpi untuk diriku sendiri. Semua ini untuk kita, untuk desa ini. Aku janji, aku akan terus menjaganya, seperti aku menjaga kenangan kita." Bima menutup mata sejenak lalu berkata pelan, "Kalau suatu hari aku sudah tiada, duduklah di bawah pohon ini, Ga. Anggap aku masih di sampingmu, karena persahabatan kita tidak akan pernah mati." Air mata Arga semakin deras. Ia memeluk sahabatnya, merasakan tubuh Bima yang rapuh. Senja itu menjadi momen yang tak terlupakan, pertemuan sekaligus perpisahan. Beberapa bulan kemudian Bima benar-benar pergi untuk selamanya. Namun setiap sore, Arga selalu datang ke bawah pohon tua, membawa buku catatan, berbicara seolah sahabatnya masih ada di sampingnya. Bagi Arga, persahabatan sejati tidak pernah berakhir. Ia hanya berubah wujud menjadi doa dan kenangan yang abadi. Apakah kamu ingin saya buat versi ini lebih panjang lagi? Seperti cerita berseri, beberapa bab, yang menggambarkan masa kecil mereka, perpisahan, hingga akhir yang haru. Sejak kepergian Bima, hidup Arga terasa hampa. Desa masih sama, pohon beringin tua tetap kokoh, sawah tetap menguning tiap musim. Tapi semuanya terasa berbeda tanpa sosok sahabat yang selalu menemaninya. Setiap sore, Arga duduk di bawah pohon itu sambil membuka buku catatan tua. Buku itu penuh dengan coretan-coretan masa kecil mereka, gambar layang-layang, peta harta karun imajiner, hingga daftar mimpi mereka berdua. Suatu sore, Arga membaca satu tulisan Bima yang membuatnya terdiam. Mimpi Bima, membangun perpustakaan kecil di desa supaya anak-anak bisa belajar tanpa harus pergi jauh. Air mata Arga jatuh. "Bim, bahkan di saat kau sakit kau masih memikirkan orang lain. Aku janji, aku akan mewujudkan mimpi ini untukmu." Langkah awal Arga mulai berbicara dengan para warga desa. Ia mengumpulkan anak-anak di bawah pohon beringin dan mulai mengajari mereka membaca dan menulis. Awalnya hanya 3 anak, tapi lama-lama semakin banyak yang datang. Warga terharu. Mereka sadar, Arga tidak hanya pulang untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa harapan baru. Sambil mengajar, Arga sering menatap kursi kayu kosong di sampingnya, seolah-olah Bima duduk di sana, tersenyum dan mengangguk bangga. Mimpi yang hidup kembali. Dengan tabungannya, Arga membangun sebuah bangunan sederhana di dekat pohon beringin tua. Dindingnya dari kayu, atapnya seng, tapi di atas pintu ia menempelkan papan kayu bertuliskan, "Perpustakaan Sahabat Bima." Saat peresmian, Arga berdiri di depan anak-anak desa dengan suara bergetar. Perpustakaan ini bukan hanya untuk membaca buku. Ini adalah tempat untuk mengingat seorang sahabat yang mengajarkan aku arti kesetiaan. Semoga setiap anak yang belajar di sini bisa merasakan semangatnya. Suasana menjadi haru.
Beberapa warga meneteskan air mata, mengenang kebaikan Bima yang sederhana namun tulus. Bayangan di senja hari malam itu, Arga duduk sendirian di perpustakaan baru. Lampu minyak kecil menerangi ruangan. Ia menutup mata dan dalam keheningan ia merasa seolah mendengar suara Bima. Terima kasih, Ga. Kau sudah menjadikan mimpiku nyata. Sekarang aku bisa tenang. Arga tersenyum sambil menatap langit penuh bintang. Tidak, Bim. Kau tetap hidup di sini, di setiap halaman buku, di setiap tawa anak-anak, dan di setiap detak jantungku. Ini menunjukkan bahwa persahabatan sejati tetap hidup, meski salah satunya sudah tiada. Karena janji, mimpi, dan kenangan bisa menjadi warisan yang abadi.